nama saya Armanus Maulana dari SD Darul Ulum Kota Tangerang kelas 5. Hari ini saya akan menceritakan dongeng Pendekar Kisadane. Hari itu ketika zaman sedang dilikupi rasa ketakutan. Tangerang adalah kota yang dialiri sungai yang membentang dan melingkari kota tersebut. Aliran sungai itu berasal dari pegunungan Bogor yang jernih, sungai yang perkasa. Tidak ada yang berani melewati dan beraktivitas di sana. Hal itu disebabkan karena sungai tersebut terdapat banyak sekali buaya. Di antara buaya-buaya tersebut, salah satunya merupakan Ratu Siluman Buaya. Ratu Siluman Buaya adalah jin yang menyerupai seekor buaya. Siluman itu sering mengganggu warga sekitar, bahkan warga yang baru tinggal di daerah bantaran sungai itu pun tak lepas dari gangguannya. Bukan hanya itu, perbuatan menyimpang yang dilakukan manusia terhadap pelestarian Sungai Cisadane membuat penghuni sungai itu, yakni Ratu Siluman Buaya, merasa terganggu. Pada suatu hari, kejadian yang mengerikan itu terjadi. Seorang lelaki tampan yang bernama Syarif tiba-tiba hilang saat memancing di tepi sungai itu, bagikan ditelan bumi. Setelah kejadian itu, warga pun terus diteror dan dibayang-bayangi rasa ketakutan. Begitu selama 5 tahun, desa sekeliling bantaran sungai itu selalu dibayangi rasa ketakutan. Selama itu pula kabar burung tersebut sampai kepada seorang pemuda yang baik, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu datang dengan karisma seorang kesatria. Ia memakai kain yang ikat di kepala dengan warna ungu. Pemuda itu bernama Abi. Sebelum Syarif menghilang, ada salah satu orang warga yang melihat Syarif sedang bersama perempuan dan ayu dengan pakaian yang lesuh. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Abi langsung menuju ke tepian sungai. Kemudian tanpa disengaja, ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik dan ayu. Perempuan itu sedang duduk di pinggiran sungai dengan perasaan sedih, sehingga membuat Abi merasa iba kepadanya. Padahal perempuan itu adalah jelmaan Ratu Siluman Buaya. Abi pun menghampiri perempuan itu. Abi merasakan aura yang sangat berbeda dari perempuan itu. Aura yang terpancar dari perempuan itu membuat Abi berpikir bahwa perempuan itu bukanlah manusia biasa, melainkan jelmaan Ratu Siluman Buaya. Kemudian Abi berpura tidak mengetahui bahwa perempuan itu adalah Ratu Siluman Buaya, dan ia mengikuti permainan yang dilakukan siluman itu. Sedikit demi sedikit Abi mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Abi pun membayangkan rencananya untuk membebaskan tawanan. Alhasil ia menjadi tahu seluk-beluk tentang situasi gua Ratu Siluman Buaya ini. Abi mulai merencanakan dan mengatur waktu yang tepat untuk membebaskan semua tawanan yang selama ini ditahan oleh Ratu Siluman Buaya. Akhirnya ia menemukan waktu yang tepat. Ia merencanakan untuk membebaskan seluruh para tawanan saat bulan purnama datang. Abi pun telah mengetahui bahwa Ratu Siluman Buaya memiliki sebuah mustika sebagai kekuatan yang dapat membuat hidupnya kekal abadi selain dengan tumbal-tumbal dari tawanannya itu. Dan Abi pun berencana untuk mengambilnya pula agar Ratu Siluman Buaya dan kerajaannya itu musnah. Waktu itu pun tiba. Ratu Siluman Buaya kembali melakukan ritualnya di bulan purnama. Dengan hati-hati Abi mengambil mustika milik Ratu Siluman Buaya.
tersebut dan bersama para tawanan lain menyusuri jalan hingga ke ujung gua sambil menundukkan kepala. Abi dan para tawanan lain pun berhasil keluar dari gua siluman itu. Masyarakat desa tepian sungai Cisadane pun menyambut gembira karena Abi dapat membebaskan para warga yang menghilang di sungai itu. Abi menitipkan pesan, kalian jagalah selalu kelestarian sungai itu, karena sungai ini adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk ini. Setelah peristiwa itu, keresahan warga dengan adanya ratu siluman buaya pun sirna, karena Abi telah berhasil mengambil sebuah mustika sakti yang selama ini membuat ratu siluman buaya beserta kerajaannya itu kekal. Tetapi saat ini semua itu sudah lenyap. Ratu siluman buaya beserta kerajaannya telah mati. Setelah itu Abi pun diberi julukan Pendekar Cisadane, karena ia adalah laki-laki pemberani yang mampu menghadapi dan mengalahkan ratu siluman buaya. Pendekar Cisadane hingga saat ini masih dikenang oleh masyarakat. Julukan Pendekar Cisadane saat ini diberikan kepada tim sepak bola Kabupaten Tangerang, yaitu Persita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.